Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku, mari kita mulai ngaji kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Mudah-mudahan dapat ilmu manfaat dan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Abu Hanifah rahimahullahu an Abdullah bin al-Haris az-Zubaydi sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillah kafahimahullahu ta'ala wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Wa amma qawluhu alaihi salatu wassalamu, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyati, fal muradu minhu qadru hammin la yukhillu bi a'malil khairi wa la yusghilul qalba syughlan yukhillu bi ihdharil qalbi fis salati, fa inna dzalikal qadra minal hammi wal qasdi min a'malil akhirati. Mari kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa meriwayatkan siapa? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu. Rahimahu, semoga merahmatinya. Siapa? Allahu, Allah. An Abdillahi, dari Abdullah ibnil Harisi Az-Zubaydi bin Haris bin Abdullah Az-Zubaydi, sahibi Rasulillahi, yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi riwayatnya ini? Ya, man tafaqqaha fi dinillahi, man, siapapun orangnya, itu tafaqqaha, memperdalam pemahaman. Man, siapapun orangnya, itu tafaqqaha, memperdalam pemahaman. Siapa? Man, fi dinillahi, dalam agama Allah atau pada agama Allah. Kafa, maka mencukupi. Kafa, maka mencukupi. Himmahu, kebutuhannya man. Himmahu, kebutuhannya man. Siapa? Allahu, Allah Ta'ala, maha luhur. Siapa? Allah. Wa razaqahu, dan memberinya rizki. Wa razaqahu, dan memberinya rizki. Min haitsu la yahtasibu, dari arah atau segi yang tidak dia sangka, yang tidak dia sangka. Jadi ini
Ini ya bisa, hadis ini bisa sahih, bisa enggak, saya belum ngecek ya. Hadis ini sahih apa tidak, saya belum ngecek dari Abu Hanifah ini. Jadi Abu Hanifah itu bergurunya ke sahabat Nabi, ya. Abu Hanifah itu bergurunya ke sahabat Nabi. Jadi masih dekat sekali dengan Rasul. Masanya terpaut satu generasi, ya. Nabi, sahabat, Abu Hanifah. Jadi satu generasi lah, satu tingkatan, satu generasi, ya. Itu Abu Hanifah. Abu Hanifah itu diceritakan sebagai orang yang hafal Quran. Abu Hanifah menghafalkan Quran dan bisa menghatamkan Quran itu tiap sholat malam, ya. Itu Abu Hanifah. Abu Hanifah itu wudhu isya itu sampai subuh nggak batal. Berarti kan nggak tidur ya. Berarti nggak tidur. Karena salah satu yang membatalkan wudhu adalah tidur. Kalau udah tidur kan nggak sadar, dia dalam keadaan kentut atau apa, nggak sadar. Kalau nggak sadar seperti itu kan, maka wudhunya dihukumi batal. Yaitulah Abu Hanifah. Disebutkan lagi, sering kali kalau sholat malam itu nangis. Jadi menghatamkan Quran itu sambil dalam keadaan sholat. Sholat itu kan yang pokok membaca Al-Fatihah, kemudian membaca apa? Surat, kan begitu. Lah suratnya itu satu Quran dibaca semua, itu Abu Hanifah. Ngadeg. Lah piye coba? Sampean ngapal nih Quran karo lunggues, karo ndak karu-karuan kan. Sampai merem-merem ndak mari-mari. Lalu Abu Hanifah karo ngadeg apal. Dan bisa hatam dalam satu malam sendirian. Lek wong zaman saiki hatam Quran niku kan dibagi. Sampean sak menit juz, sampean sak menit juz. Mari ngono matine bareng. Selesai bersama. Abu Hanifah itu sendirian. Luar biasa. Dan kalau Ramadan, Imam Abu Hanifah itu menghatamkan Quran itu 2 kali sehari. Kayak minum obat itu ya, 2 kali sehari. Awak-awakan kita ya, yang orang awam ini kan menghatamkan Quran itu biasanya sebulan sekali. 1 hari 1 juz gitu ya. Ada gerakan 1 hari 1 juz itu ya, di grup-grup WA itu ya. Itu ada gerakan ya. Jadi orangnya 30-an bisa menghatamkan Quran 1 kali dalam 1 hari. Digotong bareng-bareng, diwoco bareng-bareng. Abu Hanifah itu sendirian. Diceritakan seperti itu. Lagi yang diceritakan lagi, Abu Hanifah itu sampai dijuluki oleh orang yang tahu ya, orang yang mengakui kealimannya sebagai ahli fikih pertama. Ahli fikih pertama. Fikih itu apa? Fikih itu maknanya pemahaman, memahami secara mendalam, itu tafaqquh, ya. Diakui atau tidak, Quran itu kan harus dipahami. Bukan hanya sekedar dibaca, tahu terjemahnya, bukan itu, tapi dipahami secara mendalam. Nah itu orang yang pertama memahami ya, dari kalangan ya para mujtahid tentunya, memahami secara mendalam itu ya Abu Hanifah. Kalau generasi sebelumnya para sahabat itu ya paham betul dengan Quran, karena mereka para sahabat mengetahui Quran ini diturunkan kepada Nabi, maksudnya begini. Jadi paham betul kalau sahabat. Lah orang kalau sudah pada level setelah sahabat, kok dia memahami, itu kan berarti orang yang pertama setelah sahabat.
pemahamannya tentang Al-Quran dan hadis tentunya. Misalnya begini, kita ngaji, ada ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah yang ada di bumi ini yang bergerak ya, kecuali Allah tanggung rezekinya. Ya, kalau hanya sekedar baca, tahu terjemah, selesai. Tapi kan kalau memahami lebih dalam lagi, ada upaya lebih untuk memahami lebih dalam lagi. Misalnya di sana ada wama, kemudian ada illa, ada ma, ada illa. Ma-nya manafi, illa, kemudian istisna. Kalau ada nafi dan istisna, itu penekanannya setelahnya itu. Setelahnya istisna. La ilaha illallahu, kan begitu. Penekanannya ya setelah illallahu itu, setelah ilah itu lafaz la ilaha, tidak ada Tuhan yang ada, yang pernah ada kecuali Allah. Titik tekannya pada apa? Pada Allah. Kalau kita kemudian menghubungkan misalnya dengan ayat tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, berarti yang menjadi penekanan adalah illa 'alallahi rizquha, Allah yang nanggung rezekinya, kan begitu. Penekanannya ada pada Allah yang menanggung rezeki. Yang depan itu bukan berarti ditiadakan, tapi penekanannya begitu. Kalau kita hanya memahami sebatas makna terjemah ya selesai. Tapi kalau dimaknai bergerak, oh berarti kita mesti kerja dong. Kalau kita ini bekerja, berarti ditanggung rezekinya oleh Allah. Kalau rezeki, kalau tidak bekerja bagaimana? Ya jangan sok-sok minta kepada Allah, ya Allah saya nggak mau kerja, kasih rezeki dong. Iku wis ngalem ya. Jadi intinya bergerak. Napa? Bergerak, megawe dhisik. Penekanan berikutnya adalah napa? Rezekinya Allah yang tanggung. Kerja apa saja, yang penting bergerak. Bahkan kalau kita lihat ya, misalnya di perempatan pertigaan itu yang tidak ada lampu merahnya, itu kan dimanfaatkan oleh orang untuk menyeberangkan orang. Akhirnya orang dengan sukarela memberi, ya mbuh 1000, mbuh 2000, mbuh 500. Tadi malam saya di sakunya mobil itu saya ambil, loh kok receh, langsung saya kasih. Lah saya kasih, matur nuwun Mas gitu kan. Jadi orang-orang begitu itu syukurnya masa Allah. Syukurnya masa enggak tahu receh itu berapa, mungkin hanya 1000 itu. Oh, receh. Saya pegang itu agak kecil-kecil dan banyak, mungkin hanya 1000 itu. Saya kasih. Makasih Mas. Wah, begitu. Lah orang yang bekerja seperti itu loh, itu rasa syukurnya lebih tinggi kadang dari orang yang kerja dengan penghasilan besar. Kalau berpenghasilan besar biasanya dapat kecil itu nggak pati syukur. Ya, wis biasa, sudah terbiasa dapat gaji berjuta-juta. Ternyata gajiannya tinggal 500.000. Wah, wis mangkel gitu kan. Nggak pati syukur nang Gusti Allah wis ngono. Padahal iku rezeki saka Gusti Allah. Yaitu menurut saya orang yang pandai bersyukur itu ya potret mereka yang ada di tengah jalan tukang nyeberangkan orang itu. Suun kan orang begitu ya. Sudah ono lirih wis, diungkapkan betul itu, rasa syukurnya itu diungkapkan, benar-benar diungkapkan, keras itu. Suun Mas. Wah. Ya kalau saya sering ya begitu, sering, karena memang
Sekarang banyak kendaraan, menyeberangkan itu kan butuh. Ya kalau nggak ada ya saya maaf mas, maaf. Artinya sepurone durung iso ngekei kan begitu. Kalau nggak ada uang kecil maksudnya, ya. Kalau nggak ada uang kecil. Mungkin kalian pernah ya ngasih orang tanpa ngelihat, tiba-tiba salah duit. Duitnya duit sing rodok akeh. Tahu-tahu ngasih orang nggak ngelihat gitu. Ternyata pas arep tuku lho kok duitnya kurang, duit sing 20.000 mau ndi yo? Katut. Katut ya. Digawakne sapa? Wah. Lah itulah kita. Sehingga begini, Abu Hanifah itu mendapatkan napa? Salah satu apa? Dawuh ya dari sahabat, yaitu Abdullah bin Haris Az-Zubaydi. Dawuhnya apa? Man tafaqqaha fi dinillahi, siapapun orangnya yang memperdalam agama Allah. Nah, orang memperdalam itu sungguh-sungguh apa nyantai? Sungguh-sungguh. Kalau nyantai berarti tidak memperdalam. Maka jaminannya apa? Kafahimmahullahu ta'ala. Allah mencukupi kebutuhannya. Allah mencukupi apa? Kebutuhannya. Jangankan yang serius memperdalam betul. Lah kalian kan kadang tidak serius loh diajari. Lah iku ana sing diulang turu barang. Ana sing diajar gak pati ngerungokne ditinggal turu. Lah itu kebutuhannya juga dipenuhi oleh Allah melalui orang tua. Nyatane ya iso mangan, ya iso tuku, ya iso duwe HP barang kan. Itu salah satu bentuk. Ya, salah satu bentuk bahwa Allah mencukupi rezeki orang yang serius dalam belajar agama. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya, memberinya rezeki dari arah dari segi yang tidak dia sangka. Lah ini ayo diperhatikan, Pak Guru mau cerita. Kemarin itu ya saya memang serius, sejak awal serius, ngajar itu serius. Bahkan kalau di Ma'had itu juga sampai malam saya ngajar. Bayangkan ya, pagi jam 6 berangkat dari rumah, nyampe rumah itu jam 9 malam. Karena memang harus ngajar di sini. Kalau tidak serius tidak mungkin itu dilakukan. Ya, hanya sekedar candaan saja, gurauan saja, terus sampai malam itu tidak mungkin. Lebih baik di rumah aja. Ya. Tapi saya mungkin bagian dari orang yang serius menurut Allah dalam mengajar. Beberapa waktu yang lalu itu ada iklan. Ada apa? Iklan. Saya lihat di marketplace-nya Facebook itu. Kok ada sarung bagus ya? Sarung ini bagus gitu. Saya lihat reviewnya di Facebook juga bagus ini. Setelah saya tanya kepada salah satu agennya, iya ini lagi promo, memang ini lagi promo. Sesuatu yang dipromosikan itu sesuatu yang bagus, agar orang lain tertarik. Ada sarung yang kualitasnya sama seperti itu, sudah di atas 1 juta. Bahkan ada yang 2 juta, bahkan ada yang 6 juta. Ternyata di sana dijualnya itu, agen resminya itu 600. Itu saya mikir, ya Allah, aku kok cek kepinginin duwe sarung. Saya hari Kamis puasa. Sebelum buka puasa itu saya batin, ya Allah kok cek kepinginin sarung. Itu di hadapan saya sudah ada nasi, ada minuman ya. Ya Allah kok pengen tuku sarung sing di iklan niku. Saya mikir begitu. Ternyata kemarin pagi saya dibel salah satu teman.
datang ke kampus, ada launching penerjemahan launching Al-Quran dan terjemahnya dengan bahasa Using, dengan bahasa asli Banyuwangi. Saya ikut di sana. Ternyata pulang disangoni. Sangu cukup gitu ku sarung. Akhirnya tadi malam langsung saya calling agennya itu. Deal kita, saya ambil yang ini. Akhirnya saya ngomong, ini bayarnya transfer sekarang, gaya kan? Transfer sekarang apa kalau barang sudah datang? Terserah sudah sampean kapan mau anunya. Tapi malam ini sudah saya siapkan, saya packing katanya. Pagi saya antar, saya kirimkan ke pengiriman barang itu ya. Jasa pengiriman barang. Ya itu. Nah, saya serius ngajar. Kalau saya lagi males ya saya tunggu di musola. Ayo silakan baca di sana. Itu saya lagi embuh apa saya tidak sehat itu begitu. Bahkan mohon maaf, karena serius mengajar, saya sering kali kalau mengajar itu tidak bisa, ada halangan, sakit, atau karena mungkin saya harus pulang ke Banyuwangi, itu saya rekaman dulu, tak rekam dhisik. Setelah itu, ini tolong didengarkan, ngajinya ini dimaknai. Jadi meskipun saya nggak ada, tetap mereka bisa berjalan. Kalau kalian mohon maaf guru yang lain kan, ayo saya nggak bisa, ini ada halangan, tugasnya ini. Ya mbuh tugasnya opoan begitu. Saya rekaman. Itu bentuk keseriusan saya dalam mengajar. Ya itu betul itu. Ya udah saya buktikan. Dan itu terjadi berkali-kali. Gitu. Ya mbuh barokahe puasa, ya mbuh barokahe serius ngajar, ndak ngerti. Tapi itu nyata. Ya, itu nyata. Saya bercerita bukannya mau pamer, sok-sokan, enggak. Apa yang bisa kalian ambil dari cerita saya? Bisa kalian ambil. Apa manfaatnya? Bisa kalian ambil. Ya, bisa kalian jalani. Mbah sing lek diwulang karo turu iku piye? Ya Allah, saya kepengen sarung, kira-kira diijabah apa ndak karo pangeran kan? Nah iya. Ini jelas sudah, ya. Saya menjalani, ya, melakukan serius dan sudah terbukti. Sing penting sampean niku ikhlas, serius, tenanan. Misalnya kok akhirnya kaya apa ya pasrahne nang Gusti Allah. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, dan adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam, apa sabdanya? Inna minad dunubi dunuban, inna minad dunubi, sesungguhnya dari banyak dosa, sesungguhnya dari banyak dosa. Dunuban ada satu dosa. Dunuban ada satu dosa. La yukafiruha, yang tidak bisa meleburnya, yang tidak bisa menghapusnya. Menghapus apa? Dosa. Illa hamul ma'isyati, kecuali kesulitan dalam mencari nafkah. Illa hamul ma'isyati, kecuali kesulitan dalam mencari nafkah. Itu. Fal muradu, maka adapun maksudnya, minhu dari hadis, ya, minhu dari hadis tentang hammul ma'isyah tadi, itu qadru hammin, kadar kesulitan. Itu qadru hammin, kadar kesulitan. La yuhillu, yang tidak merusak. La yuhillu, yang tidak merusak. Apa kadar? Bi'a'malil khairi
terhadap amal-amal kebaikan, terhadap amal-amal kebaikan. Wala yusgilu, dan tidak melalaikan atau menyibukkan hati. Wala yusgilu, dan tidak melalaikan al-qalba, hati, syuglan, dengan kesibukan. Syuglan, dengan kesibukan, yukhillu, yang bisa merusak. Apa syuglul qalbi? Apa syuglan? Ya sama saja. Biihdharil qalbi, untuk menghadirkan hati, untuk menghadirkan hati, fis sholati, di dalam sholat. Fa inna dzalikal qadra, karena sesungguhnya kadar tersebut itu minal hammi, bagian dari kesulitan. Itu minal hammi, bagian dari kesulitan. Wal qasdi, dan tujuan. Wal qasdi, dan tujuan, min a'malil akhirati, dari amal akhirat. Min a'malil akhirati, dari amal-amal akhirat. Ya. Ternyata ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan merasakan kesulitan hidup. Merasakan apa? Kesulitan hidup. Ya. Ada banyak dosa yang bisa dihapus dengan sholat. Ada banyak dosa yang bisa dihapus dengan puasa. Ada banyak dosa yang bisa dihapus dengan zikir. Ada banyak dosa yang bisa dihapus dengan sedekah. Tapi ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan amal-amal soleh tadi. Dengan sholat nggak hilang, dosanya pancet ya. Dengan apa? Sholat, zakat, puasa, sedekah, zikir, nggak hilang dosanya, tetap aja dosa. Ternyata yang bisa menghapus justru kesulitan mencari nafkah. Kesulitan apa? Mencari nafkah. Misalnya ono uang dodolan gak payu-payu. Duh ya Allah, saya ini mau bayar SPP anak saya. Ya Allah, saya mau membayar biaya pondok anak saya. Ini jualan ndak laku-laku, duh susah, kan begitu ya? Ya Allah, susah. Ternyata dengan seperti itu Allah menghapus dosa yang tidak bisa dihapus dengan amal soleh tadi. Ya. Jadi ternyata bekerja itu juga bagian dari nopo, bisa menghapus dosa. Makanya pengangguran ndak duwe kesempatan ngelakoni hadis ini. Seorang pengangguran ndak bisa punya kesempatan melakukan hadis ini. Ya. Inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isya. Ya. Kalau kiai saya dulu almarhum Kiai Tamam Asrori itu mengatakan, apalagi orang tua kalian, kata beliau, yang susah payah mencari rezeki untuk biaya mondok kalian misalnya, itu banyak dosa yang diampuni oleh Allah tanpa disadari. Dengan bekerja, kesulitan bekerja, nanti hasilnya untuk membiayai anaknya mondok. Itu pahala yang besar dan sekaligus nopo menghapus dosa. Bahkan dosanya itu tidak bisa dihapus, hanya saja bisa dihapus dengan kesulitan mencari rizki. Makanya megawe sampean sok. Ojo gak megawe iku angel iku. Nambah-nambahi perkara ya malah dosa. Karena bekerja itu untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga, itu bagian dari kewajiban. Kalau ditinggalkan ya dosa. Ya. Itu.
Tapi bagaimana kriteria kesulitan hidup yang bisa menghapus dosa? Kriterianya bagaimana? Ini disebutkan bahwa qadru hammin la yukhillu bi a'malil khairi. Kesulitan sumpek ya, sumpek hamun itu sumpek ya. Duh sumpek ya apa ndak iso kerja. Lah, sumpeknya pikiran seperti itu tidak merusak amal yang lain. Misalnya sumpek stres, turu terus ndak sholat. Ikus akhirnya nopo? Ndak oleh ganjaran malah tuh dosa. Tidak terhapus dosanya, malah tambah dosa. Kan ada ya tren anak muda zaman sekarang, BT begitu ya. Nongkrong mari ngono. Lali mulih, lali sholat, lali macam-macam. Nah itu adalah contoh kesulitan hidup, stres, sumpek yang tidak bisa menghapus dosa, justru menambah dosa. Nongkrongnya dek kafe, oh waduh, tambah entek, duitnya tambah entek, stresnya gak mari, tambah mana dosa. Ya, kesulitan hidup ya dijalani. Hamul ma'isyah, rupek sumpeknya pikiran tetap aja dijalani. Kehidupan secara normal. Saatnya ngaji tetap ngaji, saatnya sholat tetap sholat. Lah kesulitan hidup ya, sumpeknya pikiran seperti itulah yang kemudian pada akhirnya bisa menghapus dosa. Ya. Kemudian wala yuskilul qalba syuglan yukhillu bi ihtiril qalbi fis sholati. Itu susahnya hati yang bisa menghapus dosa selama kesusahan tadi tidak menghalangi orang ingat Allah ketika sholat. Hatinya hadir, Allahu Akbar ya hadir, ya Allah saya sholat, saya menjalankan ini menyembahmu, masih sadar begitu. Misalnya kesulitan hidup, dodolan, jualan ndak laku-laku, itu sampai ke bawah sholat. Sampai ke bawah apa? Allahu Akbar, ya opo gak payu-payu dodolanku. Itu kesulitan hidup yang tidak bisa apa? Menghapus dosa. Artinya apa? Ketika sholat masih lupa, tidak bisa menghadirkan hati di dalam sholat. Paham ya? Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane